Oh. Apa kok Adem. Adem. Ya mau nek pindah apa nasi? Kadon. Kamera, Terlalu jauh. kameranya gak nyampe. Enak di sini saja, Cak. Kita di di depannya pohon beringin besar yuk. Iya. Tadi kita jalan-jalan dari mana? Dari kantor. Ya, terus sampai ke PG Sini. Semboro. Oh, PG Semboro. PG Semboro dulu. PG itu pabrik gula. Terus sampai ke sini. Iya, betul. Tapi yuk sebelum kita ke PG Semboro itu kita melewati kamar mandi terpanjang di dunia. Kali. Iya. Oke. Sampai PG Semboro terus nyampe nang kene. Apa ini namanya? Pohon beringin. Iya, ini pohonnya. Tempat ini namanya apa, Cak Gemol? Namanya Desa Sidomekar, tepatnya kita berada di situs Beteng. Oh, ini situs Beteng ini. Situs Beteng. Oh, alah, tak pikir situs Beringin. Oh, bukan. Situs Beteng, Sidomekar. Sidomekar ini di Kecamatan Semboro. Jadi yuk di Semboro ini enggak hanya terkenal dengan apa Semboro yuk? Jeruk. Oh, enggak juga. Gula. Enggak juga. Apa lu? Nah, ini situs peninggalan sejarah. Waduh, mantap sekali. Gitu yuk, peninggalan sejarah. Ingat sejarah, ingat pantun. Piye pantune? Sapa dhisik? Aku dhisik. Iya. Cakep. Belum ya. Tuku jamu ben iso miber. Cakep. Kita ketemu obrolan budaya RRI Jember. Oke. Kan tepuk tangan ya. Tepuk tangannya ini ya. Iya, tepuk tangannya ini di dunia lain. Ojo gare tambah merinding ya. Ya. Makanya gemeter sekali sampean ya. Ono mana aku yuk. Ayo. Cakep. Durung. Kopi anget manisnya Soro. Cakep. Arep tuku manuk nang omahe Farah. Ado temen. Rugi banget kalau nggak ke Semboro. Nggak cuma jeruk, di sini juga ada sejarah. Asik. Ada lagi yuk. Ayo lanjut. Ke Suramadu naik bus. Ada. Pinjam dulu 100. Gak cocok. Ya. Oke. Minum jamu karo mantuk-mantuk. Cakep. Ketemu Cak Gemol karo Yukinu. Mantuk-mantuk ya piye? Kinu, wis pokok mburine kano Cak. Iya wis. Awak dhewe sudah janjian loh sebenarnya. Oke. Begitu keluar dari pohon, kita harus closing, berjalan. Kok closing? Langsung jalan. Iya, sudah ditunggu ini sama tuan rumah, Cak. Oke. Jalannya hati-hati, kalau jatuh beneran bukan gimmick tapi asli jatuh ya. Oke, alon-alon. Condongakno sing elek-elek. Nah, lah kok demek-demek iya apa? Ya mbel apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali yuk di sini tidak hanya para petinggi tapi juga anggota Westlife sudah hadir, Bapak. Iya. Ayo diperkenalkan dulu pada pemirsa RRI Net ya, Cak. Oke. Ini tuan rumahnya siapa saja? Tuan rumahnya ada banyak sekali. Kita beruntung sekali yuk sudah di sini. Beliau-beliau yang akan memberikan informasi yang banyak sekali kepada kita juga para pemirsa RRI Net dari RRI Jember. Matur nuwun sudah berkenan mempersilakan Gemol Ginu ini hadir. Iya, monggo. Jadi kita kenal nggak nih? Iya. Di sebelah kiri kita. Iya. Yang gantengnya juga gak kalah dengan saya. Ini ada Bapak Camat Semboro. Oke, Bapak Dendi Radian SSTP. Oke, ulang lagi ya Bapak Dendi Radian SSTP. Selamat apa nih ya? Selamat pagi lah Pak ya. Oke. Selamat pagi. Aduh, 11-12 karo sama Cak Gemol. Ya. Sana 11-nya, sini 12-nya. Iya. Kemudian yang kedua, ini saya perkenalkan juru kunci generasi ketiga. Situs Beteng. Ada Mas Arif Syaifuddin. Tak panggil Mas, wong masih muda njenengan iki. Alah. Oke. Gak main-main nih, juru kunci yang ketiga. Berarti orang-orang pilihan. Oke. Berikutnya yuk siapa yuk? Monggo. Iya. Sengjutan nih gitu. Oke, ada Pak Purwanto. Oke, selamat pagi Bapak. Iya, selamat pagi. Beliau ini anggota Pok Darwis, Dusun Beteng, Sidomekar, Semboro. Pok Darwis ini kelompok sadar wisata. Nah, kemudian yang Bau Rekso, Sidomekar, Cak. Sidomekar. Beliau asmo Pak Haji Udi Priwianto. Kepala Desa Sidomekar, Bapak. Nggih, Bu. Selamat pagi. Nggih. Sehat nggih, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Sudah diperkenalkan?
Terus piye? piye. Tapi yang pasti di sini kita akan terus mengulik-ulik sedikit yuk. Ini tentang situs Beteng yang ada di sini dan juga pastinya potensi wisata Desa Semboro. Jangankan orang luar, aku yang asli kelahiran Jember Cak Gemol, masih belum ngeh situs Beteng iku piye ngono lho. Taunya aku itu Benteng, tapi ini Beteng. Beteng. Oke, dan juga nggak akan jauh-jauh dari situ. Dan juga kalau di Semboro ini pasti akan terkenal dengan pabrik gula dan juga tidak jauh-jauh dengan yang namanya lori. Oke, Pak Camat wis munggah, ada gurung munggah iki piye? Belum juga Pak ya? Belum. Maaf salah. Nanti kabarnya kita salah. Bareng-bareng naik lori. Baik, yuk. Kita akan kembali selepas yang berikut ini. Untuk jatuh cinta kepada sebuah kota, kita hanya butuh sebuah perjalanan yang tidak teramat panjang. Cukup mengenal senyum orang-orangnya, salam sapa alamnya, rona ramah peradabannya, dan perubahan yang membawa kita pada pengalaman hidup bermartabat yang sebenarnya. Bagaimana jika semua itu ada pada kami? Ayo, buktikan sendiri untuk makin dekat dengan Jember keren hari ini. Kota ini selalu punya cara yang unik untuk mengenalkan dirinya. Untuk didengar, dirasakan, dan dinikmati dengan cara kita masing-masing. Tahukah kamu, jika salah satu kopi Robusta terbaik di Indonesia berasal dari kota ini? Lebih dari itu, Jember menyimpan kekayaan alam melimpah yang tak terkira. Jember adalah tentang nilai-nilai dan prinsip menjadi manusia modern tanpa melupakan akar tradisi dan asal-usul dalam potret peristiwa yang nyata. Semangat perubahan yang dinamis bergerak seiring zaman yang berkembang. Ikut mewarnai perjalanan langkah menjadi kota yang berkemajuan tanpa melupakan sejarah yang menjadi catatan. Jember adalah tentang keluhuran, keindahan, dan keagungan karsa karya yang dijaga sepenuh jiwa. Diserahkan sebagai persembahan kepada dunia. Jejak karsa dan karya Nusantara yang tak habis untuk dijelajahi juga menjadi simbol yang dipertahankan kota ini. Wajah baru Jember dalam keberagaman dengan jutaan pesona yang layak Anda nikmati sudah menanti. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo ke Jember lagi.
adalah tentang rindu. Selalu rindu. Terima kasih Jember. Kini kami percaya, keren adalah bahasa sederhana untuk menggambarkan pengalaman yang patut untuk dinikmati. Ayo ke Jember lagi, karena Jember makin keren hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, ke Jember lagi. Karena Jember makin keren hari ini. Yuk. Selayang pandang tentang Jember, Cak Gemol. Puas sekali Jember ya. Ya, dan punya banyak potensi ya toh. Termasuk potensi wisata. Wisata yo macam-macam Cak Gemol. Oh ada sekali. Salah satunya di Semboro ini yuk. Oke. Ini wisata sejarah, ya wisata apa gitu? Buah-buahan. Apa nih? Agrowisata gitu ya. Agrowisata. Ini wisata sejarah. Iya. Daripada kita bingung, ayo kita bertanya. Oke, bertanya kepada yang bawa rekso tempat ini, gitu ya. Jadi yang pertama yang akan kita coba kulik-kulik. Nah, karena kita sekarang berada di kulik-kulik situs loh ya, bukan idik-idik. Karena sekarang kita berada di situs Beteng. Nah, kita akan coba tanya langsung ini kepada beliau, Mas Arif Syaifuddin. Ya. Betul ya? Oke, ini beliau adalah juru kunci generasi ketiga situs Beteng yuk. Blangkonan jenengan nggih Mas. Don sewu. Niku blangkon apa napa? Ketok blangkon. Nggih menawi. Blangkon. Nggih menawi ya. Nggih. Sapaannya Mas napa Pak nggih sekecone? Napa turis sing manggil mau. Oh nggih. Kula lebih srek Mas mawon. Oh, iya enggak apa-apa. Sakniki Mas harganya kan mahal. Apa hubungannya ya? Ya itu aku bingung. Mas Arif, situs Beteng itu sebenarnya bisa digambarkan Mas. Ini situsnya seperti apa, isinya apa saja gitu, monggo. Dulu kan situs Beteng ini kan tempat pertahanan, makanya dinamakan situs Beteng kan. Oh Beteng itu sami kali benteng gitu nggih? Ya kayak benteng pertahanan kan gitu. Terus apa itu? Di sini kan pertama dulu kan berbentuk pagar, keliling pagar yang tingginya sekitar 2,5 meter, lebar ketebalan itu waktu itu 80 cm. 80 cm. Tebal ke lebarannya. Terus kalau isi di dalamnya ya peninggalannya seperti batu lumpang juga ada. Oh ada di sebelah mana? Di dalam. Oh di dalam. Ya, batu lumpang juga ada, terus batu pipisan juga ada. Pipisan? Iya, pipisan itu alat untuk meracik obat. Oh, untuk semacam gilingan ngoten. Ya. Oh, tapi anu nggih, napa namine? Apa itu ditombok gitu, model tombok. Enggak, di apa ya? Ibaratnya diputar-putar, digelincir gitu. Niku. Terus ada kalau orang Bali itu bilangnya simbol perwujudan siwa juga ada, yang namanya lingga itu juga ada. Lingga. Ya. Semuanya disimpan di dalam. Terus ada lagi pecahan keramik, guci yang terbuat dari keramik juga ada, guci dari tanah liat juga ada. Terus apa itu uang logam zaman dulu juga ada. Itu banyak Mas ya, banyak. Itu ditemukan dalam satu waktu atau bertahap Pak? Bertahap. Oke, bertahap, dan itu ya ketika sudah ada ini ya, sudah ditemukan situs Beteng di awal, akhirnya secara bertahap ditemukan satu persatu hingga saat ini. Iya, betul. Oke, dan ini juga tidak untuk kemungkinan pasti akan ditemukan benda-benda yang lainnya. Apakah ya kemungkinan bisa. Kan masih apa ya? Masih ibaratnya masih dicari kan gitu. Panjenengan generasi ketiga, berarti mulai mbah nggih. Iya. Mbah, bapak, terus jenengan. Pak D. Oh, Pak D. Ya. Oh. Oke, dan memang harus berurutan ya dari keluarga, harus seperti itu Mas ya? Ya.
kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Oh, tahu-taunya ya disuruh di sini gitu kok. Saya kan dari Pak D sebelum meninggal kan dia itu memberi apa istilahnya amanah. Saya disuruh yang bisa menjaga sini katanya saya gitu. Makanya saya mau nggak mau ya di sini gitu. Harus mau lah ya. Iya. Ya siapa lagi ya gitu ya. Kayak aku Cak Gemol mau ndak mau harus duduk sebelah sini. Ya, oh iya, gitu ya. Mas yo wadem. Kalau gimmicknya gimana ntar? Ora usah. Gimmick jatuhnya jadi enggak? Jangan mengharap gimmick-gimmick yang tidak diharapkan. Oke. Itu sekilas tentang situs Beteng. Jadi lengkap. Sebelum kita ke berikutnya, mau tanya dulu nih yuk, bentar. Jadi kalau kesini ini kan situs Beteng ya kita anggap aja baru ditemukan lah, anggap seperti itu. Nah ini antusiasme dari para masyarakat, khususnya yang ingin belajar tentang sejarah kesini tuh ada nggak kira-kira Mas? Ada. Sering atau sesekali saja gitu? Ya kadang itu ya sering, kadang enggak kan gitu. Kebanyakan sekarang itu yang menggali ke sini itu anak sekolah. Dia ibaratnya kemungkinan ada tugas dari sekolah, dia tanya-tanya sejarah sini. Terus ada juga yang ke sini bikin drama kolosal gitu kan, untuk tugas sekolah gitu. Makanya ini dibangun sekolah juga ya? Oh bukan ya? Oh, nggak ada hubungannya. Nggak ada. Jadi kalau mau bikin drama di sini Cak. Mas Arif rencananya Cak Gemol mau bikin drama dari atas. Langsung turun. Oh ya masuk. Merosot. Merosot ya. Bisa nanti kita usulkan kasih perusutan. Iya. Oke. Ya cukup yuk ini tentang situs Beteng. Sebenarnya pengen banyak gitu ya kita kulik, tapi narasumber kita pun juga harus berbagi informasi yang lainnya. Langsung ke pemangku wilayah ini. Waduh. Pak Haji Yudi. Matur nuwun Bapak, sudah diizinkan kami rame-rame, disambut juga rame-rame ya. Satu rombongan. Nggih. Potensi aku apa jenengan Cak Gemol sing takon iki? Oh, Sido. Dilanjut inggih. Sido apa ora? Ora. Sido Mekar. Pak Kades Sido Mekar. Potensi yang dipunyai Sido Mekar itu selain situs Beteng apa nih, Pak? Saya terima kasih. Ginu nggih. Nggih, kan kula ginu-ginu. Satu lagi mawon, Bu. Setengah tua. Lemu ginu-ginu weruh aku. Nggih, untuk potensi yang ada di Desa Sido Mekar, selain situs Beteng yaitu potensi dari pertanian juga, gitu ya. Potensi pertanian yaitu dari jeruknya, sekarang ada jambunya, ya macam-macam untuk pertanian. Jadi untuk situs Beteng ini, ya, untuk situs Beteng ini ya karena terbentur luas, luasnya cuma 1.819 untuk pengembangan kesulitan. Jadi untuk pemerintah Desa Sido Mekar, pemerintah desa itu yes, kepingin ya bersama masyarakat ini mengembangkan situs Beteng ini yang ada di Desa Sido Mekar, di Dusun Beteng ini. Ini namanya Dusun Beteng juga, Dusun Bu. Beteng. Di Desa Sido Mekar itu ada 3 dusun, yaitu Dusun Beteng, Dusun Babatan, dan Dusun Besuki. Dan situsnya hanya ada di Situsnya Beteng. ada di Beteng. Oh, saya pikir di Besuki ada situs juga, mboten nggih. Mboten nenten, Bu. Ya, jadi untuk pengembangan itu ya kepingin memangnya namanya kepingin ya, cita-cita. Namanya cita-cita. Ya kembali lagi karena kita tidak ke dana. Ya. Insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya akan dikembangkan sama BUMDes situs Beteng ini, Bu. Oke. Berarti pengembangan lebih jauh lagi gitu, Pak ya. Siap. Okay. Terus ini untuk antusiasme masyarakat gimana, Pak, ketika ada situs ini gitu ya. Apalagi kan ibaratnya kayak semacam akulturasi budaya, akulturasi antar agama. Ini gimana, Pak? Oke, kalau untuk masyarakat ini ada yang menginginkan ini
dikembangkan lagi, dihidupkan lagi, dan ya sebagian aja, nggak kesemuanya, dan ada sebagian masyarakat ya gitu-gitu aja, ya. Karena di sini majemuk, ya. Jadi kita mengikuti mana yang paling enak, ya, untuk masyarakat biar tidak saling benturan, karena dekat sama pondok, ya. Di sebelah barat ini, di belakang SD ini kan ada pondok. Nah, jadi kita harus mengemas bagaimana caranya supaya tidak dibuat apa namanya, buat apa Pak Ipung, nah dibuat sembrono atau senono. Makanya saya berusaha untuk pemagaran dulu. Nah, pagar ini tinggal yang belakang yang masih belum saya pagar, karena tiap tahun belum full ini berarti nggih. Belum full, Bu. Nah, karena kembali lagi ke dana. Jadi adanya dana tiap tahun. Basuki mau Veo. Tapi biasanya kalau ada camat baru datang biasanya pengembangan semakin luar biasa, Pak. Dan mudah-mudahan untuk Bapak Camat, Bapak Dendi, mudah-mudahan untuk pengembangannya. Ada musiknya barusan. Oke, nah ini sekali lagi potensi yang di sini emang kalau Bapak sendiri melihat itu potensi wisata sejarah ini benar-benar terlihat sudah Pak ya. Kalau dari yang sekarang sudah ada, makanya sampai dibuat apa ya? Saya bukan ngomong benteng ya, pagar gitu Pak ya. Selain untuk mengamankan juga ya untuk mempercantik juga pasti Pak ya. Potensinya emang bagus Pak ya untuk ke depan. Untuk potensinya memang bagus untuk ke depan Pak. Cuma kita kalah luasan untuk mengembangkan untuk edukasi, taman edukasi untuk anak-anak juga. Ya, kita kesulitan karena tempat ini ada sebagian tempat yang sakral. Oh iya. Jadi kita tidak akan mengganggu tempat yang sakral gitu. Kita cari jalan alternatif lain. Ya, luasnya ini yang kurang memang. Jadi terbentuk dari situ. Rencana belakang rumah ini, rencana sama Bundes kalau sudah punya anggaran, punya dana, ini edukasi untuk anak-anak yang di belakang. Dibuat taman kota kecil-kecilan. Jadi ya, amin. Mudah-mudahan ada donatur dari RRI. Oke. Yang pasti Pak Camatnya mendengarkan, Pak. Ya. Iya Pak Haji. Lah kalau kita melihat di sini sudah ada potensi, kemudian bagaimana antusias masyarakatnya, kelihatan Cak Gemol ada Pok Darwis. Loh. Ini bentuk masyarakat bisa menangkap. Nangkep apa? Menangkap potensi wisata. Nah ini Pok Darwis Dusun Beteng sudah hadir. Saya pikir panjenengan tadi itu dalang. Ternyata Pak Pur ini dari Pok Darwis. Lengkapnya Pak Purwanto. Ya, betul, Pok Darwis Dusun Beteng Sidomekar. Ya. Monggo ceritanya bagaimana Pak? Pok Darwis menangkap potensi wisata sejarah yang luar biasa. Semboro ada berapa situs kan masih yang ketemu masih salah satunya ini ya. Iya. Mohon maaf ya. Ini sudah bergilir atau belum waktunya ini dari Pak sampun bergilir. Ke Pak Blangkon tadi katanya gitu ya. Pak Dalang gitu ya. Ini sudah bergilir ke Pak Darwis ya. Iya. Terima kasih waktunya ya. Memang ini ya berawal dari tahun 2018 itu ya. Oh, kalau masih kinyis-kinyis itu. Oh, kinyis-kinyis ya. Pernah kinyis dulu, Pak. Pernah kinyis. Kinyis ya, iya. Sering gitu. Ya. Ya, dari kayak tahun itu sering. Nggih, 2018. Ya. Memang di Dusun Beteng ini yang kegiatan sangat menonjol ya. Itu ya diawali dari 2018 itu. Kami mendapatkan tawaran dari satu komunitas ya yang menamakan dirinya itu Hidora. Waktu itu ya Hidora itu singkatan dari Hidup Indonesia Raya. Nah, itu komunitas yang menggerakkan wisata-wisata, yang memandu wisata-wisata di Nusantara itu. Ceritanya begitu. Dan kemudian waktu itu di sini juga banyak pemuda yang dulunya memang gerakan-gerakan itu masih liar ya, kegiatan-kegiatan itu belum ada wadahnya. Sendiri-sendiri. Ya sendiri-sendiri ya, padahal seninya
Beteng khususnya ini, anak-anak yang punya seni itu banyak ya. Dari seni tari juga potensinya besar, seni lukis, ukir, nah begitu ya. Nah, kemudian tawaran dari Hidora itu kami tangkap ya. Kami mewakili pemerintah desa ya. Ditangkap, semangat, kemudian bagaimana Pak Darwis ini bisa bergerak untuk mengelola situs ini. Nah, pada waktu itu dipandu oleh Hidora tadi untuk mengembangkan jangan hanya situs sejarah yang ada di Beteng ini saja, tapi wisata yang lain. Salah satu contoh wisata jeruk. Dari masih saya kecil di era 80-an itu jeruk Siem Semboro itu memang sudah terkenal, Bu nggih. Iya. Dulu saya juga sekolah di Jember, Bu, ya, di STM dulu ya. Di situ di pinggir jalan itu Siem Semboro itu ya di depan toko itu. Bukan Siem Sedomekar itu ya? Bukan, masih Semboro. Ini ya, Semboro. Ya, terkenalnya memang Semboro. Nah, itu kemudian oke, masuk ini kalau jeruk ini diangkat untuk wisata. Nah, bagaimana teknisnya? Ya kita mengumpulkan, kita kerjasama dengan Pak Tani jeruk itu. Ya, ada 1-2 petani yang ditembusi, dibikin nanti seperti rumah-rumah kalau di desa itu namanya gubuk-gubuk ya, untuk menampung tamu sementara. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiganya wisata sungai. Cak Gemol dan Yuk itu tadi lewat mana? Kalau lewat Canat, lihat kan itu ikon Sidomekar yang O-nya itu simbol jeruk. Ya. Pintu masuk dari PG itu, Pak ya? Iya. Nah, itu juga 2018 itu bangunnya. Ya. Bersamaan dengan gerakan ini. Ya, itu ya Sidomekar jeruk yang ditonjolkan ya. Nah, itu kan sebenarnya di atas sungai itu ya. Sungai itu memang digunakan untuk menampung wisata hiburan anak-anak naik perahu getek. Ya, ngerti Cak, getek yang dari bambu. Ya, pelampungnya ya dari bambu yang dirakit. Ya, betul. Ya. Saya pernah naik itu dulu, Pak. Oh iya, pernah kecil dulu, Pak. Ya, itu namanya wisata sungai ya. Bahkan jadi getek pun juga dijadikan wisata, Pak ya? Iya. Ya, itu. Jadi naik getek makan jeruk. Iya. Nah, terus berkaitan dengan itu juga digerakkan untuk BUMDesnya itu membuat warung-warung deretan di atas paving itu sepanjang sungai-sungai itu, Pak. Pinggir sungai. Waduh, Cak Gemol seneng kalau di sana kalau gitu. Di sepanjang pinggir sungai. Iya. Itu BUMDes itu, Bu, yang ngelola itu ya. Berarti orang makan jeruk di atas getek dilihat orang di warung-warung itu ya? Iya, sambil ngopi bisa. Di getek itu, Pak? Oh, di warungnya. Iya, di warungnya bisa ya. Itu ya getek itu ada penggeraknya mesin genset ya. Ya, itu kita juga studi banding di Puger, Pak, bikin getek itu. Ya, beli gensetnya, terus kipasnya itu seperti apa juga studi banding. Ya, sebelum kita bergerak itu untuk pelaksanaannya juga nggak asal-asalan. Ya studi banding dulu, khususnya di situs ini. Dulu itu studi banding di Trowulan. Nah, sebelum dikemas seperti hari ini. Ya, di Trowulan. Jadi ornamen itunya seperti apa, simbol-simbol Mojopahit itu seperti apa, kami tidak mengarang. Ya, jadi contoh-contoh bata merah itu seperti apa juga kita itu studi banding dulu di Trowulan waktu itu. Kemudian masalah studi bandingnya banyak, pengorbanannya sebenarnya waktu itu sudah banyak ya. Di Banyuwangi itu studi banding di Gombeng Sari. Desa Gombeng Sari itu kan terkenal kopi. Nah, kopi dan susu kambing Etawa waktu itu. Ya. Nah, kalau kopinya kita tidak bisa meniru karena di sini potensi jeruk. Tapi susu Etawanya, kambing Etawa itu yang kita tiru waktu itu. Susu Etawa rasa jeruk. Belum pernah itu. Wah, ini. Sambil naik getek, Pak. Ya. Nah, itu bisa kita mengambil pelajaran dari sana, dari Desa Gombeng Sari. Kemudian dari Rowobayu. Rowobayu itu mana juga itu, Pak Pur? Banyuwangi. Songgon ya, dekat Songgon kalau nggak salah.
Nah itu di Rawabayu. Ini yang cerita Pak Pur, yang ngerti daerahnya Pak Pur juga. Iya, kita hanya membayangkan saja. Waktu studi banding memang. Jadi untuk referensi bandingan-bandingan seperti apa sejarah. Memang di sana di Rawabayu itu ada semacam petilasan ya cungkup tapi bukan makam loh ya. Petilasan untuk meditasi ya. Ada rawa. Terus sebelahnya itu untuk meditasi, juga di sana ada kalau nggak salah 4 sumber. 4 sumber air. Ya, sumber air. Di situ macam-macam sumbernya itu namanya lain-lain. Ada sumber kauripan, kamulyan, kejayaan dan waktu itu saya juga banyak yang semedi biasanya. Iya, betul. Nah, saya biar jos, saya minum semua itu. Wah, gimana Pak? Iya. Saya tahu alhasil ketika sudah diminum semua udah nggak haus lagi Pak ya. Enggak ya. Nampaknya kelihatan dia awet muda ya. Iya. Ya, ceritanya di sana itu petilasan Prabu Tawangalun, Bu, ya, berkaitan dengan sejarah ini. Betul. Karena sejarah ini perjalanan ya di sini dengan benteng, terus kaitannya dengan Belambangan waktu itu menurut sejarah. Cikal bakal sebelum ada Belambangan ada situs benteng. Perjalanan kan ke arah timur. Ya. Itu Prabu Tawangalun. Dan kemudian saya juga dengar waktu itu nama Prabu Tawangalun itu juga akhir-akhir ini saja. Dulu saya waktu sekolah di tahun 85 itu waktu didirikan terminal Tawangalun itu. Jeneng kok Tawangalun gitu. Opo Tawangalun. Ternyata itu adalah sejarahnya memang Prabu Tawangalun. Ada sejarahnya memang. Nah, itu. Betul. Ya. Oke. Nah, terus kalau terminal Pakusari, Pak? Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Iya. Oke, tapi yuk ini kalau kita lihat sekarang ya. Kita lihat di sini saja di situs Beteng ini sudah sampai dibangun seperti ini. Kemudian juga sampai Pak Kepala Desanya pun juga sampai memikirkan di belakang sana juga ada pondok pesantren. Berarti kan ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Dan ini juga menandakan bahwa sinergitas ini luar biasa gitu ya antara pihak desa, Pak Darwis, kemudian ya pemangku yang ada di sini dan juga dari pihak kecamatan. Pemangku wilayah. Iya. Ya jadi seperti itu kan ada masih banyak gerakan-gerakan yang belum saya ceritakan ini. Kalau mungkin sementara mungkin Pak Camat lebih dulu monggo. Nanti kita bikin episode. Nanti kita teruskan lagi. Ada sekitar 234 episode yang kita siapkan. Sementara satu dulu. Iya, monggo nanti gantian lagi. Masih ada cerita-cerita lagi. Ini sangat menarik sekali sebenarnya ya. Tapi sayang, Pak. Iya, monggo. Iya. Oke. Silakan Pak Camat. Gayeng ngono. Iya. Gimana nih Pak Camat kalau kita Pak Camat sebagai pemangku wilayah yang lebih luas lagi melihat potensi wilayah di Desa Sidomekar ini gimana? Ya terima kasih ini sebelumnya untuk RRI bersama seluruh tim ini yang sudah ke Desa Sidomekar. Kayak deket banget dengan RRI itu Pak rasanya. Ya. Kayak deket banget gitu. Ya, kebetulan juga. Iya. Istri saya juga di RRI. Oh makanya Pak. Bapak nggak ngomong nggak tahu saya Pak. Iya. Baru tahu saya Pak. Ini juga salah satu bagaimana kita memanfaatkan peluang kan gitu. Iya yuk kan gitu. Nah, ini kita kreativitas ada peluang, tinggi panjenengan Pak. Kita ada peluang untuk promosi ataupun mengangkat potensi ya. Apapun ya kita lakukan kan gitu. Salah satu cara kan juga kebetulan juga dari kecamatan ini untuk flashback sebentar, saya ditugaskan di Kecamatan Semboro ini kurang lebih sudah 1 bulan, baru 1 bulan. Dan dari 6 desa ini mempunyai potensi masing-masing. Dan kebetulan kalau orang, enggak usah orang Jember lah, jadi orang luar Jember pun kalau orang nyebutkan Semboro itu pasti identik jeruk gitu. Ya, nah, itu. Saya juga berpikir, opo sih pasti ada potensi lain gitu loh. Apa yang bisa kita angkat gitu loh. Selain dari jeruk kan sudah orang sudah tahu semua kan gitu. Nah, ini salah satunya kebetulan ada situs Beteng ini. Situs Beteng ini di Desa Sidomekar. Kebetulan Sidomekar ini juga pecahan dari Desa Semboro. Oh, gitu. Awalnya dulu ikut Semboro. Desa Semboro. Pemekaran. Pemekaran. Nah, itu di
situs ini saya lihat potensi gitu loh, potensi. Dan memang juga untuk budaya ini kan nggak bisa lah kita campur-campur dengan agama, itu pasti nggak bisa. Karena budaya itu ada sendiri kan gitu. Agama itu kepercayaan kan gitu. Nah, dan kepercayaan juga tidak bisa kita memaksakan gitu loh. Orang mau percaya mau tidak itu kan sudah personal ya, gitu. Masing-masing. Nah, personal masing-masing. Nah, kita mungkin lebih mengangkat dari potensi kenapa ada Pok Darwis kan gitu. Nah, itu kalau kita bicara wisata ini kan global gitu loh, umum. Jadi enggak melibatkan SARA kalau wisata ini. Jadi kita umum, lebih universal nih Pak Camat. Lebih luas. Jadinya kita bisa lebih leluasa. Nah, itu kenapa juga kami dari kecamatan mendorong juga untuk desa. Ini karena yang megang anggaran ya desa gitu loh, yang punya uang ini Pak Kades. Yang sebelah saya nih Pak ya. Ya, dari kecamatan ini ya kita istilahnya apa ya? Ya kita bersinergi dengan desa, kita memanfaatkan peluang yang ada, apa yang bisa kita masuk, ya kita masuk kan gitu. Bagaimana nantinya membuat kebijakan yang bisa mengangkat wisata ataupun potensi suatu wilayah kan gitu. Nah, kebetulan ini juga saya lihat potensi dan saya sudah juga nanya-nanya ke Mas Arif juga Pak Ipung. Ini kebetulan panggilannya Pak Ipung. Nah, panggilannya Pak Pur ini Pak Ipung gitu loh. Kebetulan beliaunya juga Pak RW juga gitu loh. Pak RW. Nah, itu. Dulu juga banyak dari warga yang istilahnya melakukan penggalian liar gitu loh, Cak. Awalnya gitu. Berarti juga ada beberapa benda yang sempat nggak ketemu nggih? Ya. Jadi kalau enggak salah ini wilayahnya sampai di Rejo Agung ya, Pak Ipung ya. Untuk barang-barangnya dari situs ini Beteng, kalau nggak salah itu sampai desa Rejo Agung. Jadi warga-warga itu juga banyak yang melakukan penggalian gitu lah, untuk mencari barang-barang kuno lah, antik. Iya, saya ingat tahun berapa gitu. Itu ya, Jember memang sempat ini rame-ramenya Cak Gemol, banyak benda-benda yang hilang. Nah, itu. Gak ono sulapan padahal. Orang hilang. Jadi penggalian banyak ya. Iya, era itu. Tapi sekarang sudah mboten nggih Pak Pung? Nggih, mboten. Mboten ketinggal. Nah, itu juga pacet hilang berarti. Memang kita tidak tahu keberadaannya itu di mana, titik-titik mana yang ada itu kan tidak diketahui. Jadi kadang-kadang ya secara tidak sengaja Bapak Tani atau nyangkul apa gitu ya, bangun rumah bikin sumur gitu, menemukan itu. Bikin septic tank menemukan nah, itu terus dilaporkan ke desa ya seperti itu. Jadi banyak yang tidak sengaja gitu. Ya, kalau di Semboro Pak Camat, selain situs Beteng, situs-situs yang lain masih ada nggih? Nah, itu juga masih belum kita explore juga. Nah, kebetulan juga situs ini juga sudah ada di Dinas Pariwisata juga sudah diketahui juga oleh Dinas Pariwisata. Nah, itu mungkin kita mungkin nanti mendorong gitu loh. Nah, agar lebih bisa dieksplor oleh pariwisata. Karena ya potensinya memang pertanian di Semboro ini, pertanian yang lebih besar. Tapi kita juga perlu ada yang lain gitu loh. Apa sing lain itu apa? Nah, itu kita juga bersama dengan desa juga nantinya ini kebetulan juga dari desa anggarannya kan juga ada untuk pariwisata gitu loh. Jadi bisa untuk digunakan untuk pariwisata selain dari pertanian dan juga infrastruktur. Jadi itu. Berarti kayaknya kalau kita lihat sendiri nih Gino, kalau kita lihat secara lebih luas lagi di Semboro, kayaknya targetnya Pak Camat ini banyak sekali gitu ya untuk dijadikan potensi-potensi yang ada gitu ya. Ya wisata sejarah, agrowisata tadi dan sebagainya gitu ya. Seperti tadi lah kita merasakan masuk situs Beteng, wah ketemu salak,
ono sawo, ono jambu. Padahal gak ono wete nang kene. Iya, aku yang golek ini di salah. Iya. Nah itu kan juga selain jeruk itu tadi. Nah itu. Jadi selain jeruk ini kan di Semboro juga ada salak, juga jambu itu, jambu kristal maupun jambu apa jare Jawane kelampok ya. Jambu air. Jambu air ya. Jambu air itu banyak. Iya, dan bener, juga ada nanas, juga ada. Nanas jumbo. Jadi nanasnya besar gitu loh. Kebetulan di kantor kecamatan banyak nanas jumbo Pak ya. Nanas jumbo. Wah, jadi itu. nanti ke Bu Camat. Nah, boleh. Iya. Untuk nyari nanas yang besar banyak, yang jumbo. Bu Camat yang orang RRI itu Pak ya? Kan di RRI udah. Oh iya. Ditanya itu. Oke, jadi nanas, itu. Nanas saya baru tahu Pak nanas Pak. Enggak hanya apa? Jeruk saja gitu dan juga tebu. Kalau tebu udah kelihatan kan gitu ya. Tadi kopinya juga nanas Pak. Saya pas minum nanas. Masuk, tepuk tangan buat Yogino. Ya itulah kita mencari apa ya potensi mungkin belum nampak lah dari setiap desa. Karena ya tadi buah-buah itu memang enggak hanya di Desa Semboro saja gitu loh. Iya pasti. Ya, contohnya jambu itu kan banyak di Desa Sidomulyo itu banyak, di Desa Rejo Agung itu ada macam-macam, malah ada kelengkeng juga banyak juga di sana kan gitu. Oke. Nah pasti itu potensinya banyak sekali Pak ya. Ya tinggal bagaimana kita mengangkat itu gitu loh. Oke. Termasuk aktivitasnya masyarakat ya. Apa kan tergantung ke masyarakatnya. Iya, Cak. Iya. Ngomong iya tadi. Ya itu kan juga apa ya, susah. Yang paling sulit itu merubah itu kan gitu loh. Jadi merubah mindset dan juga merubah perilaku itu kan untuk menumbuhkan kesadaran itu. Nah, termasuk itu yang situs penting ini gitu. ya Pak. Nah, jadi bukan hanya dijaga gitu juru kunci, tapi juga masyarakat sekitar harus ikut menjaga. Kalaupun penggalian nggak sengaja yang disampaikan Pak Ipung tadi ya, kalaupun nemu bisa disampaikan ke desa minimal lah. Jadi Pak Kades tahu ada laporan seperti ini, dan ini juga untuk pemagaran ini kan juga salah satu ikhtiarnya Pak Kades juga gitu loh, untuk mengamankan situs dan juga melestarikan sejarah gitu loh. Nah itu betul. Dari Pak Kades. Tapi memang pasti ketika kita akan membuat suatu hal yang baik buat masyarakat, tantangan juga pasti ada gitu ya. Apapun programnya, tantangan juga pasti ada. Salah satu contoh ini kayak patung di depan Balai Desa Pak ya. Itu patung Gajah Mada Pak ya? Ya, patung Gajah Mada. Itu peninggalan sejarah juga Pak? Bukan ya, baru bangun. Baru bikin nih baru bikin. Itu awal berdirinya Desa Sidomekar. Patung Gajah Mada itu dibuat sama seniman-seniman yang ada di pecahan itu ya. Pecahan dari Semboro itu desa. Dibagi dua, yang sebelah barat sungai termasuk PG itu tetap Semboro. Yang timurnya Sidomekar. Yang bikin orang Sidomekar itu. Iya. Waktu bikin mungkin Sido ora. Mekar ora. Mekar Gajah Mada. Itu masih sesepuh ya. Patung Gajah Mada itu sebenarnya posisinya ada di dalam Bu. Ada di dalam di sebelah timur aslinya. Ya. Yang gotong keluar tahun kemarin saya geser ke situ di depan. Bapak sendiri yang geser Pak? Keren. Oh ya, keren. Pekerja saya. Pekerja ya. Tapi itu pun juga pasti ada beberapa tantangan Pak ya. Ini kok patung di sini kok dipindah gitu Pak ya? Pastilah ya. Ya bukan tantangan. Ya, waktu itu masih zamannya Pak Ukto ya. Pak Ukto ada di sini sama Pak Ukto itu. Ya mau saya geser itu Pak diruat dulu. Disuruh ruat sama Bu Ukto ya. Tapi bismillah aja sudah Bu. Nah, kita kan tidak mau merusak dan kita mau memperbaiki. Daripada di sini kiyupan, lumutan, lebih baik saya taruh di depan. Oh, sekalian ikon lah gitu ya. Muncul tadi ikon ya. Yang dipindah patung bukan pohon beringinnya, Pak. Meruatnya susah. Kalau pohon beringin ya perlu Bandung Bondowoso. Dan lagi kalau patung itu kan yang membuat itu kan seniman-seniman
yang modern. Gak patek malati lah. Malati. Dan orangnya pun juga masih ada. Masih ada. Iya. Ya, kami berarti kan seniman di sini juga banyak gitu. Potensi lagi. Tidak mendatangkan orang dari luar. Iya. Oke. Ya dari teman-teman sini juga, ya juga Darwisnya lah, ya juga seperti itu. Ya monggo dilanjut. Nah, iya Pak Ipung sing akeh mesti ini. Ya, gimana Pak Camat? Begitu, ya karena saya bukan hanya cerita tapi saya pelakunya masalah Pak Darwis itu. Jadi bisa paham bisa loh, cerita. Pak. Dan lama lumayan ya. Iya lama. Sampai kemana-mana. Lama ya. Dari semenjak dibaginya wilayah Semboro Sido Mekar itu saya juga ada di situ, ada di sini, ya. Dan saya selalu terlibat dari masa muda itu di Karang Taruna saya juga aktif, walaupun kendo kenceng bubar berdiri. Saya bubar khawatir berdiri ini gitu. orang-orang Sido Mekar itu banyak ragunya nih. Sido ora, kendo kenceng. Apakah itu yang jadi akhirnya jenengan dipanggil Pak Ipung gitu Pak ya, barangkali? Ya itu nama kecil itu, kecil ya? Ya, nama kecil. Ya adik saya yang manggil Pur gak bisa itu Pung itu bisanya ya. Ya. Oke. Nah ini yuk saya juga sedikit penasaran nih sama Mas Sarif ini. Mas Sarif? Ya, oke. Mas Sarif mau kopi barangkali? Ya. Belum ngopi makanya ya. Kopinya kopi nanas. Nanas ya, kopi nanas ya. Kopi nanas. Mas Sarif ini selama jenengan ada di sini nih, apakah ada pengalaman-pengalaman unik lah ibaratnya itu dari barangkali sekarang kan zamannya YouTube gitu ya. Yeah. Nah, apakah juga sempat dikunjungi oleh para YouTuber gitu. Konten-konten gitu. Apakah ada? Ada sering kan. Waduh, jangan-jangan jenengan jadi korban konten, mboten nggih. Mboten nggih. Tapi enggak disuruh TikTokan gitu enggak ya? Enggak, cuma ada yang ibaratnya seperti kayak di dunia lain gitu. Mendatangkan yang nunggu di sini. Kadang kalau ketahuan saya enggak bolehin, sebab kan mengganggu kan gitu. Oh, kalau izin dulu gimana seandainya gitu, izin dulu gitu? Kemungkinan kalau izin dulu kebanyakan saya enggak boleh. Tidak, karena bukan untuk itu sebenarnya. Iya, kalau ke sini untuk ingin mengetahui, terus ingin tahu sejarahnya, terus baru ya? ikut menjaga, melestarikan, monggo kayak gitu kan. Oke, tergantung tujuannya apa. Iya, kalau tujuannya jelek kan mending ndak usah kan gitu. Saya pernah baca itu tulisan adik-adik yang pernah ke sini, katanya ada sumur di dalamnya. Iya, sumur. Itu sumur apa, Mas Arif? Pertama ditemukan sumur, pertama temukan di sini sumur itu juga ditemukan. Itu. Jadi berbarengan lah ya. Berbarengan. Sampai sekarang masih ada airnya. Masih ada air, meskipun kemarau panjang dia tidak pernah surut. Oke, itu asli memang batanya dari zaman dulu, Pak? Iya, dari dulu. Yang tambahan mungkin hanya itu aja ya? Yang atas kan. Bolong atas itu ya? Ya, dulu kan untuk nimba itu kan kena apa itu kena kaki kan akhirnya jatuh. Akhirnya sama juru kunci kedua itu diplester biar kokoh kan gitu. Kita mau lihat plesternya. Iya. Tapi sambil kita melihat sana, kita lihat video yang ini dulu. Asik. Monggo. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ya, jadi tadi kita kan sempat bahas tentang sumur yuk. Bahas tentang sumur, juga ada pembaruan yang lainnya. Ketika ini kalau Mas Arif sendiri sebagai apa ya, juru kuncinya ibaratnya di tempat ini ketika ada penambahan, ada relokasi, itu apakah ada semacam sinyal-sinyal ojo dhisik gitu atau gimana, atau enggak masalah gitu? Ya kadang ada, sebagian enggak. Cuma kalau ada kegiatan kebanyakan itu dari era Pak D sama saya kemarin itu harus permisi dulu. Istilahnya permisi sama yang
bau reksa sinilah kalau orang Jawa bilangnya gitu. Ya kearifan lokal setempat gitu ya gitu. Tapi yang pasti dengan adanya perubahan-perubahan seperti ini ya menyambut baik lah ya. Iya. Ikut kan ibaratnya melestarikan biar nggak hilang kan gitu. Iya. Biar nggak tergerus oleh perkembangan zaman kan gitu. Biar nggak hilang dan tidak dimanfaatkan ya, tidak baik-baik gitu ya. Iya. Ayo yuk. Kami tenggengen mari delok sumur. Oh, iya. Gimana sumurnya akhirnya? Sempat masuk? Siapa ya? Sempat masuk sumur? Nyoba airnya, maksudnya nyoba airnya. Sempat nyoba airnya? Kapan? Barusan. Jadi siapa? Kita kasih air ya. Ada airnya coba kita kasih. Nyemplung. Iya. Ini tapi apakah itu ada terkenal loh, Cak, serius. Tanya gimana? Pak Camat nggih, Pak. Ya. Kan terkenal itu air sumurnya ini. Ya. Orang kalau nyebut situs beteng itu kepikir sumuri. Sumurnya. Konon ini katanya bisa melepas dahaga airnya, Pak ya. Iya. Konon begitu. Ya semua air itu. Iya, air. Jadi saya tambahkan nggih. Iya. Dengan seperti keberadaannya situs beteng dengan peninggalan. Jadi memang ada wilayah yang disakralkan, jadi tidak boleh dibuat sembrono gitu ya. Jadi kalau ada pengunjung itu juga macam-macam, ada yang ingin sekedar tahu sejarah, juga yang sifatnya itu religi, gitu. Jadi suguh pakai. Apa suguh itu? Iya, suguh itu ya mempersembahkan sesuatu lah. Suguhan lah ya. Ya seperti itu. Itu yang sering juga sugo apa semacam sesajen beda. Iya, oh sami nggih. Iya. Oh. Nah, mungkin sugo lebih lengkap dari sesajen mboten. Pernah yang dari Bali ya? Enggak. Mas Arif ya? Ya pernah. Lebih komplit sesajen ya. Kalau sugo itu perorangan kadang ya. Nah, juga upacara-upacara kecil ya seperti itu juga sering didatangi. Karena memang peninggalan era Hindu-Buddha, Cak Gemol. Ya. Sini, era kerajaan. Kerajaan itu. Iya. Ya itu pengunjungnya itu jadi bukan hanya sekedar ingin tahu sejarah, tapi juga mengadakan ritual di tempat yang sakral ini, yang dikatakan sakral ini separuh wilayah inilah. Dari ini nama pohon cembirit ini satu-satunya pohon peninggalan alas ya. Pohon apa? Ya, cembirit. Ini Cembirit yang ini, yang sebelah selatan Ringin ini. Ya ini sampai lubang itu. Cembirit. Ya. Oh cembirit. Ya, itu satu-satunya pohon ya peninggalan alas itu. Oh, jadi Jember itu jangan-jangan, Pak. Oh, bukan. Ini katanya Pak Mal. Cembirit itu kalau sakit perut terus. Kan. Itu kalau pakai baju bareng-bareng cembirit. Serimpit. Oke, Pak Camat mau nggak? Ini kira-kira ke depan mau bikin apa nih di tempat ini agar nanti bisa dikenal lagi oleh masyarakat luas gitu ya. Kalau saya usul tulisan. Jadi yang kesini iya. kalau anak-anak sekolah yang datang ya paling enggak itu tulisan keterangan biar dibaca. Kasih tulisan gini ya, di sini pernah syuting ada Rinet gitu ya. Orang ngono ya Anca. Iya. Iya. Monggo Pak Camat. Ya mungkin lebih memperkenalkan ya. Lebih memperkenalkan karena juga di kecamatan juga seringkali ada event juga. Dan mungkin kita bisa masukkan itu. Dan kita di kecamatan juga ada sosial media. Nah itu kan sekarang sudah zaman digitalisasi ya. Jadi kita juga menyesuaikan dan sudah kita masukkan juga ke sosial media Kecamatan Semboro juga. Jadi nggak hanya ini aja. Semua potensi nantinya kita masukkan ke sosial media kecamatan, jadi bisa lebih dikenal luas lah kan gitu. Dan gak kalah juga nanti dari Pak Desa juga akan bikin sosial media Pak ya. Oh sudah ada Pak jangan-jangan sosial media Pak, pasti ada ya. Ada. Wajib ada kalau sekarang. Kan zamannya sudah. Ya, saya penasaran nih Pak. Nun sewu ini kan ada undak-undakan, terus ada semacam apakah boleh panggung dipakai gitu ya, untuk sendra tari misalnya? Pareng nama mboten? Angsal, boleh. Oh boleh. Ini kan sebenarnya tujuannya kan untuk pentas itu. Kalau waktu ada setiap satu syuro di sini kan ada pagelaran wayang kulit. Daripada kita menyewa pentas, akhirnya
bikinin yang paten biar biar mengirit dana ya Pak Bung ya. Batanya tapi bata sekarang ini nggih. Iya, replika ini. Replika nggih. Kalau bata yang asli dulu kan besar gitu. Itu di sana. Iya. Di tempat. Iya betul. Oke, yuk. Iya. Tanpa terasa, kita sudah berada. Kerasan ini di sini ya. Aslinya aku liar ngene ya, ngene view. Gimana kalau kita sampai maghrib di sini enak kayaknya. Iya. Yuk, nggak kerasa juga akhirnya kita sudah mengulik-ulik tentang wisata sejarah, meskipun tidak sepenuhnya, tapi setidaknya memberikan informasi kepada masyarakat yuk. Iya. Oke. Matur nuwun Pak Dendi Radian, Camat Camat Semboro. Sama-sama. Pak Udi. Pak Judi, Kades Sido Mekar, terus Pak Pung. Ya, terima kasih sama-sama. Pak Darwis, Pak Arif. Ya, tuan rumah matur nuwun. Oke. Matur nuwun Dek sapa meneh? Kepada tim RRI Net. Waduh luar biasa. Oke, ini juga peninggalan sejarah. Iya. Sejarah kemerdekaan loh ya. Nggih, masyarakat Sido Mekar, kemudian yang hadir ini nggak nampak di kamera tapi rame ya. Oke. Matur nuwun. Rame. Rame di sini. Pantun yuk. Oke, ada. Andang. Mbak Leli dolan nang umai Mbak Farah. Cakep. Ojo sekali-kali lali karo sejarah. Lagi. Iya, lanjut. Mas Tata dolan nang umai Mbak Farah. Cakep. Janganlah buta dengan sejarah. Lagi. Lanjut. Mbak Lita jalan-jalan. Mbak Lita jalan-jalan naik bus. Kamu punya tah uang 100? Gak bahaya tak? Oke. Kita mesti pamit ya Cak Gemol. Nggih. Di obrolan budaya RRI Jember hari ini. Kula Ginu Mujayati Su Ginu. Kula Cak Gemol Wijayati Gemol. Mewakili seluruh tim mesti pamit sampai ketemu lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.